Hadirin disilakan duduk kembali. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pendahuluan untuk perkara nomor 102 garis miring PUU garis datar 20 Romawi garis miring 2022 dibuka. Sidang dinyatakan terbuka untuk umum. Silakan para pemohon, siapa yang hadir? Saya absen aja ya. Yang hadir Utep Ruspendi. Ada? Ada ya? Yaitu Freddy Supriyadi. Ada? Itu masih di apa tuh? Mute. Ada yang mulia. Yuliana Effendi. Hadir yang mulia. Ini Yuliana Effendi laki-laki atau perempuan ini? Laki-laki ya? Laki-laki. Wibowo Nugroho. Hadir? Hendra Juanda. Hadir. Ini semua pemohon prinsipal ya, tanpa ada kuasa hukum. Ya. Oke. Nanti satu-satu saja menjawab. Sesuai dengan permohonan saudara kepada Mahkamah Konstitusi, dan permohonan itu sudah diregistrasi dalam registrasi perkara nomor 102 tahun 2022. Hari ini kita nanti foto-fotonya nanti. Halo? Ya. Di agenda sidang pendahuluan hari ini yang akan dilakukan adalah pertama, para pemohon akan menyampaikan pokok-pokok permohonan. Pokok-pokoknya tidak dibacakan nih, kalau setebal ini dibacakan, nah itu bisa selesainya besok pagi kita. Yang akan disampaikan pokok-pokok permohonannya saja. Lalu setelah itu hakim panel akan memberikan nasihat terkait dengan permohonan ini, apakah permohonan ini sudah sesuai dengan ketentuan hukum acara di Mahkamah Konstitusi. Ya, siapa yang mau menyampaikan pokok-pokoknya saja? Siapa? Silakan, itu suaranya masih belum kedengaran itu. Saudara Hendra Juanda yang mulia. Hendra Juanda, silakan. Yang lain di mute ya. Dihentikan, jangan masuk suaranya ke speaker, biar suara Juanda saja kita dengar. Silakan. Suaranya belum kedengaran Pak Juanda. Halo? Ada suaranya yang mulia? Sudah kedengaran, silakan. Halo. Terima kasih yang mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Hendra Juanda. Saya warga negara Indonesia asli, dan saya adalah warga masyarakat dari desa, dan kebetulan saat ini saya berprofesi sebagai perangkat desa. Perangkat desa ya, apa jabatannya di perangkat desa, Pak Juanda? Sebentar, kurang jelas yang mulia. Jabatannya di perangkat desa apa? Saya sebagai sekretaris desa yang mulia. Oh, sekretaris desa, silakan. Saya mengajukan permohonan untuk uji material mengenai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, murni terdorong oleh keyakinan kami sendiri bahwa kami sebagai masyarakat desa, dan saya sendiri sebagai pelaku pemerintah desa, sebagai perangkat desa, dengan adanya undang-undang desa ini
tidak berdampak kepada peningkatan kesejahteraan kami. Dan kami banyak dirugikan dengan adanya undang-undang ini. Di antaranya Pak Hakim yang mulia, dengan adanya undang-undang ini tidak serta-merta melindungi kami sebagai perangkat desa. Buktinya masih banyak pemberhentian sepihak di berbagai daerah. Kemudian kami tidak diakui sebagai alat negara karena kami sebagai status kami bekerja di institusi pemerintah yang notabene sebagai bagian dari pemerintah terkecil di NKRI, tapi sampai saat ini status kepegawaian kami masih belum jelas. Apakah kami ASN, apakah kami karyawan, atau kami P3K, sampai dengan saat ini belum ada kejelasan. Sementara kami harus melaksanakan tugas-tugas negara sebagai penyedia layanan publik dan penyedia layanan barang publik. Selain daripada itu, yang mulia, kaitannya dengan uji material ini, saya memohon kepada Majelis Hakim, sudilah kiranya untuk meninjau ulang karena keterkaitan antara Undang-Undang Desa dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu tidak ada cantolannya. Di dalam Undang-Undang Desa itu dalam nomenklaturnya merujuk ke pasal 18B, sementara menurut kami dan kami yakin itu tidak mengatur, bukan ditujukan untuk desa sebagaimana yang kami tinggali sekarang. Demikian yang mulia. Oke, itu saja ya. Oke, sekarang Anda nih belum pernah ya beracara di Mahkamah Konstitusi satupun ya? Belum punya pengalaman ya? Belum yang mulia, baru ya. Saat ini. Ya, ini karena belum punya pengalaman ini kelihatan di sini nih cara membuat permohonan, menjelaskan pemohon, lalu menjelaskan alasan-alasan mengajukan permohonan, lalu menyampaikan apa yang diminta untuk dibatalkan itu juga perlu banyak diperbaiki. Ini sekarang saudara dengarkan saran dari hakim panel, angka nanti akan kami sampaikan berganti-ganti. Kalau Anda bisa mencatatnya dengan baik, alhamdulillah, tapi kalau tidak, juga tidak perlu khawatir. Nanti Anda kunjungi website Mahkamah Konstitusi, sidang kita hari ini ada rekamannya dengan baik. Jadi bisa didengar ulang apa yang dinasihatkan hakim, sehingga nanti siapa tahu ada gunanya untuk perbaikan permohonan ini. Paham ya? Didengar baik-baik, jangan menyela, dan penasihatan pertama akan disampaikan oleh Hakim Konstitusi yang mulia Bapak Dr. Wahidudin Adams. Dipersilahkan. Baik, terima kasih yang mulia Profesor Dr. Saldi Isra, Ketua Majelis Panel, dan yang mulia Dr. Soehartoyo. Kepada para pemohon ya, 5 pemohonnya ya, semua yang tadi sudah ditegaskan, ini semuanya prinsipal, jadi tidak ada kuasa hukum. Yang pertama-tama tentu tadi sudah disampaikan dan mungkin nanti akan dilakukan oleh para pemohon ya, yang dipelajari kalau di undang-undang MK-nya itu beberapa ketentuan terkait pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar, khususnya undang-undang 6 2014 tentang desa, dan kemudian mengenai proses, tata cara dan format yang
nanti lakukan perbaikan ya, dan ini memang forumnya majelis panel memberi nasihat kepada pemohon yang nanti dipertimbangkan untuk bahan perbaikan di peraturan MK nomor 2 tahun 2021 ya. Nanti dilihat di sana. Nah, selain itu dilihat di website kita tentang banyak contoh-contoh dari permohonan pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar ya. Banyak sekali contohnya ya. Ya. Mungkin kalau pilihan-pilihan itu banyak. Jadi nanti begitu lebih teknisnya ya. Tapi beberapa hal yang perlu sampaikan. Pertama, memang yang diuji ini cukup banyak ya. Undang-Undang 6 2014 itu 122 pasal. Ini yang dimohonkan pengujian dari pasal 1 bahkan dari konsiderannya sampai pasal 95. Ya, jadi ya ada berapa pasal lagi. Jadi mulai dari konsideran menimbangnya sudah dimohonkan pengujiannya yang nanti tergambar di petitumnya, rentetannya itu ya. Nah, ini boleh dikatakan semua isinya tidak hanya jantung-jantungnya, tapi bahkan kepada ya bagian-bagian yang teknis yang mungkin sudah ada peraturan pelaksanaannya. Mengingat ini tahun 2014, ini sudah cukup lama ya, sudah 7 tahun, berarti sudah pelaksanaannya dan sudah dilaksanakan. Nah, mungkin tadi sampaikan oleh pemohon ya, setelah dilaksanakan itulah terasa ada anggapan kerugian ya, baru anggapan ya. Nah, anggapan kerugian itulah yang nanti harus uraikan di dalam permohonan ini. Jadi yang pertama tentu identitas ya sudah cukup di sini. Ya, yang selanjutnya disebut para pemohon karena ada 5 ini ya. Ya, kemudian tidak usah dasar pertimbangan pengajuan permohonan ya, kewenangan Mahkamah Konstitusi. Ini beberapa ketentuan mulai dari Undang-Undang Dasar 45 pasal 24 ayat 2, kemudian Undang-Undang MK sendiri ya, nanti dilengkapi bahwa terkait Undang-Undang MK itu tidak hanya yang ada di 24 2003, tapi sudah ada perubahannya yang sekarang di 7 2020 ya. Nah, ini mungkin yang diambil contoh dari permohonan-permohonan yang sudah ada ya. Nah, nanti diperbaiki, termasuk juga undang-undang pembentukan peraturan perundang-undangan, Undang-Undang 12 2011 yang perubahan keduanya tadi ada di Undang-Undang tahun 13 2022 ya. Nah, nanti dimasukkan di sana, tapi harus dikaitkan betul bahwa yang dimohonkan pengujian ini ya memang kewenangan dari MK, tidak hanya menjelaskan kewenangan ke MK itu ini dasar-dasarnya cukup lalu dicantolkan saja bahwa karena itu objek ini adalah menjadi kewenangan MK. Nanti harus dikaitkan betul ya. Nah, kemudian kedudukan hukum atau legal standing. Nah, ini hal-hal yang diuraikan itu sudah ada terkait dengan putusan MK nomor 006
A, B, C, D. Nah, kemudian ya yang berlima itu ya atau satu persatu tentu harus diuraikan juga. Pemohon 1, pemohon 2, pemohon 3, pemohon 4, pemohon 5 itu yang syarat kerugian konstitusionalnya itu ada enggak? Nah, itu nanti diuraikan betul secara logis. Nah, dan kemudian masuk kepada positanya, alasan permohonannya ini cukup sejarah dari masa hukum tata Hindia Belanda ya sampai sekarang diuraikan, mungkin itu bisa diringkas saja singkat. Nah, lebih banyak masuk pada ya di undang-undang ini, di Undang-Undang 6 2014. Hanya mungkin maksudnya dari pemohon itu untuk menggambarkan ya bahwa peran desa itu dari dulu sampai sekarang, lalu ketika Undang-Undang 6 2014 dirasakan tadi para pemohon anggapan kerugiannya itu di sana. Tapi ini terlalu panjang dan uraian-uraian mengenai peraturan dana desa, peraturan Mendagri ini mungkin perlu disingkat saja. Ya, kalau perlu di lampiran, dan kalau tidak cantumkan juga tidak menjadi hal yang esensial ya. Nah, kemudian ya ditegaskan betul di pasal-pasal yang dimohonkan pengujiannya ini, itu di sini lebih banyak pada dibuat matrik, tapi buat diurai ya, Misal konstitusi menimbang perasa ini, permohonannya ini, tapi harus dijelaskan alasannya mengapa itu dianggap bertentangan dengan pasal-pasal di Undang-Undang Dasar yang semurca di depan itu harus disebutkan. Jadi pertentangannya dengan Undang-Undang Dasar itu di mana? Nah, ini urainya harus cepat karena 95 pasal ya. Bisa hadapkan satu persatu atau bisa juga dikelompokkan. Bahwa ini bertentangan dengan pasal sekian Undang-Undang Dasar 45. Jadi matriknya ini mungkin dimaksudkan ini supaya tabel ini mudah dilihat, tapi soal matriknya silakan, tapi kalau uraiannya itu yang penting bahwa yang diuji itu dijelaskan pertentangan dengan Undang-Undang Dasar ya, bukan lalu ini pasalnya atau ini bagian ayat yang diujikan, kami mohon dibeginikan gitu ya, dijadikan begini. Nah, mengapa harus dijadikan begitu tuh? Karena pertentangan Undang-Undang Dasar kan, pertentangannya di mana gitu kan. Jadi tidak lalu dicukupkan matrik seperti ini aja ya. Ini cukup banyak ini ya pekerjaannya nanti ya. Alasan-alasan yang nanti disebutkan itu ya intinya pertentangannya Undang-Undang Dasar, bahwa ada mengutip pendapat-pendapat silakan, tapi tidak usah terlalu jauh ya, misalnya adanya sejak zaman Van Vollenhoven dan lain sebagainya. Ini cukup ya diuraikan mengapa pasal-pasal itu bertentangan Undang-Undang Dasar. Nah, karena di sini kan memang ada mohon dibatalkan dengan pertimbangan sebagai berikut. Nah, itu nanti diuraikan pertentangan dengan Undang-Undang Dasar gitu ya. Nah, yang terakhir ya, dan ini nampaknya
ketika sampai beberapa pasal, lalu kemudian setelah pasal 50-an itu kolom permohonannya kosong. Nanti muncul di beberapa pasal lain, dan lalu muncul terakhir di petitum. Nah, oleh sebab itu ya ini beda dengan menyusun makalah ya, atau tesis atau disertasi yang dimana dihadap-hadapkan atau ditopang oleh argumen-argumen yang bersifat sejarah, kemudian mungkin perbandingan-perbandingan. Nah, kalau di sini ya fokuskan pertentangannya dengan dasar pengujiannya, batu ujinya itu. Nah, terakhir ya di petitum. Nah, ini di petitum ya formatnya kan sudah ada di pedoman. Kalau pertama itu mengabulkan permohonan pemohon untuk keseluruhnya. Lalu ya menyatakan pasal ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan tidak mempunyai kekuatan mengikat. Nah, itu cukup panjang nih uraiannya. Tadi ada 76 item ya, sampai pasal 112. Padahal saya lihat di depan itu katanya hanya sampai pasal 95. Tapi di petitum pasal 112 juga ada. Lalu di penjelasan pasal-pasal mulai bab dasar pemikiran, materi muatan, ya ini diborong saja. Kalau penjelasan itu kan ada tidak hanya dalam satu bab, tapi penjelasan pasalnya kan. Mungkin tidak seluruh isi pasal, mungkin pasal atau ayat tertentu. Jadi harus jelas, kalaupun di penjelasannya dimohonkan untuk dinyatakan bertentangan Undang-Undang Dasar dan tidak memiliki kekuatan mengikat, ya penjelasan yang mana gitu. Ini kalau diborong penjelasan bab dasar pemikiran, bab materi muatan, penjelasan bab desa dan desa adat, semua gitu ya. Jadi ini sekali lagi nanti dirinci, diuraikan sehingga di petitumnya ya diperinci satu persatu, karena mungkin belum kita lihat seluruhnya. Alat dasar pengujiannya ada beberapa pasal tertentu, ya tentu harus di petitumnya juga diuraikan ya. Nah, itulah yang saya bisa sampaikan. Dan untuk bukti ya yang sudah disampaikan ke kita, ada buktinya? Ada ya. Baik, buktinya ya tentu Undang-Undang Dasar 45-nya dan Undang-Undang 614 itu ya. Dan mau tidak mau memang itu undangnya tebal ya. Dan mau tidak mau keseluruhannya karena diuji 95 pasal. Ya kalau diuji 5 pasal ya kadang-kadang mahkamah ya memaafkan kalau pasal-pasal tertentu itu karena itu yang dimohonkan. Ya kita sudah disampaikan ya lengkap. Ya alat buktinya ya. Demikian Pak Ketua, Prof. Saldi yang dapat saya kemukakan. Terima kasih. Terima kasih Yang Mulia Pak Dr. Wahidudin Adams. Ini sebelum diserahkan kepada Yang Mulia Pak Dr. Suhartoyo,
ini termasuk salah satu ya, dan jangan-jangan ini pengujian undang-undang yang pasalnya paling banyak pernah diuji sejak saya jadi hakim ini. Hampir semua pasal dalam undang-undang itu. Nah, nanti akan dijelaskan oleh Yang Mulia Pak Suhartoyo berikutnya saran-saran beliau untuk perbaikan permohonan ini. Bismillahkan Yang Mulia. Iya, terima kasih Yang Mulia Pak Ketua dan Yang Mulia Bapak Dr. Wahidudin Adams. Para pemohon begini, supaya diperhatikan sekali lagi nanti dalam periode perbaikan untuk pertimbangan kembali apakah akan tetap seperti permohonan yang sehari ini ataukah akan ada perubahan, terutama pada jumlah pasal ya, karena dengan hanya diajukan permohonan oleh 5 orang, apalagi sebagian besar hanya mendalilkan bahwa sebagai karyawan dan petani, kemudian sebagian kecilnya mendalilkan sebagai perangkat desa. Kalau tadi yang disampaikan hanya persoalan bahwa undang-undang tidak memberikan kejelasan, undang-undang ini tidak memberikan kejelasan khususnya bagi perangkat desa yang statusnya sampai hari ini tidak jelas. Nah, dikhawatirkan sebenarnya yang mempunyai relevansi pasal-pasal yang diajukan permohonan yang sebanyak ini sebenarnya sebagian besar tidak relevan. Nah, oleh karena itu nanti bertentangan dengan syarat untuk mendapatkan legal standing. Coba nanti Bapak-bapak cermati di dalam menjelaskan kedudukan hukum itu. Di dalam menjelaskan kedudukan hukum itu kan di samping sebagai perseorangan warga negara atau perorangan warga negara, itu juga harus memenuhi anggapan kerugian konstitusional. Jadi di samping subjek hukum, apakah perseorangan, apakah perkumpulan, apakah badan hukum, apakah masyarakat hukum adat, apakah lembaga negara yang diatur dalam pasal 51 Undang-Undang MK, itu juga harus memenuhi syarat lain yang sifatnya kumulatif, yaitu syarat adanya kerugian konstitusional atau anggapan kerugian konstitusional yang sudah diputuskan mahkamah sejak tahun 2005, kemudian diperkuat putusan tahun 2007, sehingga kemudian menjadi satu kesatuan. Anggapan kerugian konstitusional itu harus bersifat spesifik, di sana disebutkan. Nah, artinya kalau kemudian tidak bisa menjelaskan kespesifikannya itu, kekhususannya itu, nah nanti akan ketemu bahwa ini sebenarnya memenuhi legal standing apa tidak terhadap pasal-pasal lain yang juga turut diujikan padahal tidak ada relevansinya dengan anggapan kerugian konstitusional yang dimiliki oleh bapak-bapak itu. Karena tadi dalam menarasikan kan undang-undang ini hingga hari ini tidak memberikan kepastian, khususnya kami sebagai perangkat desa tidak adanya kejelasan tentang status itu. Nah, itu hati-hati. Kalau yang diminta atau dinarasikan dalam penyampaian tadi sifatnya khusus, tapi kalau kemudian dikaitkan dengan undang-undang yang dimohonkan, kok nggak kompatibel, nggak sesuai ya. Ada 95 pasal atau kurang lebih seperti itu, tapi sebenarnya persoalannya adalah bagaimana status hari ini tentang status kepegawaian perangkat desa itu. Nah, oleh karena itu yang pertama betul sistematika ini harus diperbaiki. Yang utama adalah yang pertama, karena tadi bapak-bapak belum pernah beracara di MK, soal kewenangan Mahkamah Konstitusi, kemudian kedudukan hukum,
Yang ketiga alasan-alasan permohonan Pusita itu, dan yang terakhir petitum. Itu secara formal sistematikanya seperti itu. Nanti bisa dilihat permohonan-permohonan di website Mahkamah Konstitusi, khususnya bisa dilihat permohonan-permohonan yang dikabulkan oleh MK. Permohonan-permohonan yang sudah dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi pastinya dari sistematikanya pasti sudah benar. Di dalam menjelaskan kedudukan hukumnya pun juga pasti sudah clear, termasuk bagian-bagian yang lain, kewenangan mahkamah, Pusita, alasan-alasan permohonan, dan petitum. Nah, oleh karena itu tanpa bermaksud mencampuri pilihan-pilihan yang menjadi hak para pemohon, saya mendorong supaya dipertimbangkan kembali soal banyaknya pasal-pasal yang diajukan permohonan ini, yang tentunya tidak semua akan berkorespondensi dengan anggapan kerugian konstitusional yang bersifat khusus tadi, yang saya tegaskan tadi, yang ada di putusan-putusan MK tahun 2005-2007, ditambahkan dengan subjek hukum perangkat desa. Kalau yang karyawan atau petani juga coba nanti dicermati bapak-bapak, di mana kerugian konstitusionalnya, relevansinya secara langsung dengan anggapan kerugian konstitusional dengan berlakunya pasal-pasal ini. Jadi kalau yang perangkat desa, memang Mahkamah Konstitusi dalam putusan-putusan sebelumnya, sepanjang itu ada kaitan dengan masalah jabatan perangkat desa, sudah memberikan legal standing. Nah, kalau hari ini yang kemudian yang di challenge, yang dipersoalkan adalah semua pasal atau hampir sebagian besar pasal, kemudian apakah semua kemudian ada keterkaitannya tidak dengan legal standing yang dimiliki oleh untuk perangkat desa. Tapi juga tidak tertutup kemungkinan bisa jadi petani maupun karyawan, sepanjang bisa menjelaskan, ada korelasinya juga dengan anggapan kerugian konstitusional. Oleh karena itu tolong dijelaskan, karena di sini sangat sumir penjelasannya di dalam menjelaskan kedudukan hukum, karena langsung ingin menjelaskan pada pokok-pokok permohonan yang memang sangat banyak, sehingga permohonannya sangat tebal. Nah, yang kemudian yang berikutnya, hati-hati dengan apa yang sudah disampaikan Yang Mulia Bapak Wahidudin tadi. Jangan-jangan di dalam pasal-pasal yang minta dinyatakan inkonstitusionalnya ada pasal-pasal yang jantung daripada undang-undang ini, atau pasal yang menjadi dalam tanda petik nyawa daripada undang-undang ini, sehingga kalau itu dinyatakan batal, sehingga masih ada berapa puluh yang tersisa, nah itu kan menjadikan permohonan ini malah ada kontradiksi, ya, kemudian bisa menjadi kabur. Itu kemudian yang terakhir yang perlu saya sampaikan, tata cara penyampaian petitum harus lengkap bapak-bapak. Jadi petitum itu pasal-pasal yang dinyatakan inkonstitusional harus diuraikan secara lengkap, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Jadi pasal-pasalnya kan maunya bapak ini dihilangkan semua ini. Bahkan tidak ada yang diberlakukan secara bersyarat atau pemaknaan secara bersyarat. Nah, ini dikhawatirkan ada yang langsung inkonstitusional utuh, kemudian pasal-pasal yang tidak, jangan-jangan masih ada kaitannya. Nanti mereka nggak bisa bekerja, nggak bisa diimplementasikan kalau tidak hati-hati. Oleh karena itu perlu pencermatan yang luar biasa, ya, karena sekian pasal ini. Saya juga lebih lama dari Yang Mulia Prof. Saldi di sini, lebih dari hampir 45 tahun sebelum Prof. Saldi saya sudah di sini, juga belum pernah menemukan permohonan yang sebanyak pasal seperti ini. Nah, tapi juga
boleh-boleh saja sepanjang memang argumentatif dan memang masing-masing bisa dijelaskan persoalan konstitusionalitasnya. Nah, ini pekerjaan yang menurut saya sangat perlu kecermatan dan perlu energi yang fokus untuk menjelaskan masing-masing pasal itu, kemudian keterkaitannya dengan pasal-pasal lain yang kemudian tidak dinyatakan dibatalkan. Kalau itu berkaitan tapi kemudian tidak dinyatakan batal, bagaimana? Apa bisa dia bekerja sendiri tanpa disupport oleh pasal yang sudah dihilangkan itu? Nah, itu yang juga harus hati-hati. Mungkin itu saja yang mulia Pak Ketua, terima kasih. Terima kasih yang mulia Pak Dr. Suhartoyo. Jadi pemohon ini memang secara format banyak yang belum sesuai dengan ketentuan formal permohonan di Mahkamah Konstitusi. Jadi formatnya itu 4 bagian saja. Pertama itu soal di luar soal identitas para pihak ya, yang di halaman-halaman awal itu menjelaskan kewenangan mahkamah. Yang kedua menjelaskan soal legal standing. Jadi ini pemohon harus menjelaskan dari yang ada ini, kira-kira pemohon 1, pemohon 2, pemohon 3, pemohon 4, pemohon 5 itu mengapa memiliki alas hak untuk mengajukan permohonan. Nah, itu harus dijelaskan. Nah, kemudian baru menjelaskan pasal-pasal yang dianggap inkonstitusional itu. Nah, kalau misalnya ini lihatan sementara saya ini lebih dari 30 pasal atau 40 pasal, itu masing-masing pasal itu, saya jelaskan ya, harus dijelaskan mengapa pasal itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45. Jadi dijelaskan satu-satu atau per kelompok paling tidaknya. Sebab yang dinilai oleh mahkamah itu adalah apa argumentasi untuk menyatakan bahwa pasal tertentu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45. Jadi kalau tidak ada penjelasan itu, nah itu permohonan bisa jadi kabur. Nah, baru kemudian meminta pasal ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Jadi ini sudah tebal ini. Kalau dibuat seperti format yang benar itu, jangan-jangan bisa 3 kali atau 4 kali lipat ini jadinya. Nah, oleh karena itu saya sarankan kepada para pemohon, tolong dipilih betul kira-kira dari semua pasal yang diajukan sekarang itu yang relevan dengan kepentingan pemohon itu pasal apa saja. Misalnya tadi ini status kami tidak jelas apakah ASN atau pegawai P3K dan segala macamnya. Cari pasal itu saja. Sehingga bisa dibangunkan argumentasi yang kuat kepada kami. Saat kami memutuskan itu berdasarkan argumentasinya pemohon, bukan dari pikiran kami hakim. Nah, saran saya dicari betul tuh pasal-pasal apa yang bersangkut langsung. Kalau soal status kepegawaian, nah, lihat pasal berapa ini, itu saja yang diajukan permohonan. Nah, usul saya kepada saudara, itu terserah saudara mempertimbangkan, permohonan yang sebanyak ini pasalnya, itu nanti di perbaikan permohonan, itu ditentukan saja pasal-pasalnya. Atau saudara bisa menarik dulu permohonan ini, kemudian mengajukan permohonan baru. Nah, itu bisa juga begitu. Nah, terserah saudara memilih, ada 2 jalur yang disediakan. Nah, yang terpenting kami ingatkan kepada saudara adalah
pasal-pasal yang diajukan permohonan uji konstitusionalitasnya itu cek juga, ini sudah pernah diuji sebelumnya ke Mahkamah Konstitusi atau tidak. Karena sudah banyak juga pasal-pasal dalam Undang-Undang Desa ini yang diuji ke Mahkamah Konstitusi. Kalau ternyata sudah ada pasal-pasal yang saudara-saudara uji, telah diuji sebelumnya oleh pemohon yang lain, nah tanggung jawab saudara menjadi bertambah. Apa tambahan tanggung jawab itu? Menjelaskan kepada kami, sekalipun pasal ini sudah pernah diuji sebelumnya, tapi saudara harus membuktikan datang dengan dasar pengujian yang berbeda atau dengan alasan yang berbeda. Jadi bisa salah satu, bisa dua-duanya. Karena itu syarat penting untuk tidak dikatakan bahwa ini sudah pernah masuk kepada rejim yang namanya sudah pernah diputus sebelumnya. Jadi mahkamah tidak akan memutus lagi kalau sudah pernah diputus sebelumnya, kecuali pemohon datang dengan dasar pengujian yang berbeda dan atau alasan pengujian yang berbeda. Nah, nanti saudara boleh berunding ini setelah mendengarkan apa yang kami sampaikan tadi. Nanti tolong pelajari peraturan Mahkamah Konstitusi tentang pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi. Format yang benar bagaimana? Bagaimana menjelaskan kewenangan mahkamah? Bagaimana menjelaskan kerugian hak konstitusional atau legal standing? So, kalau tidak bisa menjelaskan dengan baik, itu akan berhenti di situ permohonan. Nanti permohonannya akan menjadi NO karena dianggap tidak memiliki legal standing. Nah, ini nggak apa-apa nih sambil belajar ya. Jadi kita memperjuangkan kepentingan kita, tapi ada pelajaran juga yang diperoleh. Nah, itu baik. Nah, tadi saya katakan ini yang setebal ini. Saya cari-cari tadi nggak ada juga halamannya ini. Jadi mau menyampaikan ke peserta, lihat halaman sekian, tidak tahu juga. Nah, nanti dikasih halaman. Fokus saja dulu. Nanti pilih pasal 1 atau 2 yang terkait dengan kepentingan, misalnya soal status kepegawaian. Nah, jangan banyak-banyak. Di samping saudara pusing, hakim pusing juga kalau banyak-banyak yang dimohonkan itu. Nah, itu yang tolong saudara pertimbangkan. Jadi saudara bisa menarik permohonan ini, nanti masuk dengan permohonan kedua yang permohonan lain yang jauh lebih fokus. Atau saudara memperbaikinya saja. Nah, terserah. Itu jalan itu disediakan untuk saudara semua. Karena kami di Mahkamah Konstitusi tidak boleh menolak permohonan yang diajukan dengan alasan terlalu banyak pasal yang diuji. Tidak boleh begitu. Oke ya. Ada tanggapan singkat silakan terhadap saran-saran atau masukan catatan yang disampaikan oleh majelis panel ini. Silakan kalau ada, sedikit saja komentarnya. Ada yang mulia. Silakan. Terima kasih yang mulia. Tadi mohon maaf, memang apa yang saya sampaikan belum menyentuh secara menyeluruh. Ini baru hanya sebagian tadi yang saya sampaikan mengenai perangkat desa, belum ke arah yang menyentuh mengenai pelayanan masyarakat. Pemerintah desa tidak diberikan keleluasaan dalam memberikan layanan publik, jasa publik dan barang publik, karena dalam kesehariannya pemerintah desa itu terus diatur oleh beberapa ketentuan yang harus dilaksanakan oleh pemerintah desa. Kemudian saya menerima saran dari majelis hakim yang mulia, saya akan segera memperbaiki dan saya akan melaksanakan apa yang disampaikan yang mulia tadi. Dan kebetulan ada beberapa pasal yang akan kami perbaiki juga mengenai halaman. Memang kami berlima mohon maaf, itu kekeliruan kami dan segera kami perbaiki yang mulia. Demikian, terima kasih yang mulia. Oke, terima kasih. Kalau begitu terserah pilihan saudara.
menurut ketentuan hukum acara, saudara memiliki waktu untuk memperbaiki, kalau mau memperbaiki. Nah, itu ada waktu 14 hari dari sekarang. Jadi 14 hari, dan oleh karena itu perbaikan permohonan, kalau mau memperbaiki juga permohonan yang tebal ini, itu paling lambat berkas perbaikan permohonan baik hard copy serta soft copy diterima Mahkamah Konstitusi paling lambat 9 November 2022 pukul 13.30 paling lambat. Jadi soft copy dan hard copy. Nanti jadwal sidang berikutnya akan diberitahu kepada saudara. Sekiranya saudara tidak melakukan perbaikan sampai tanggal itu, Mahkamah menganggap ini adalah permohonan final dan kami akan menentukan sikap dengan permohonan ini. Kalau sekiranya saudara mau menarik ini, mau membuat permohonan baru yang lebih sederhana dengan pasal yang terbatas, segera beritahu juga, baik tertulis maupun lisan, dan kemudian setelah ditarik bisa mengajukan yang baru begitu. Pilihan-pilihan itu ada pada saudara semua. Kami Mahkamah di sini hanya menerima saja. Paham ya? Terima kasih. Ada yang mau ditambahkan, Yang Mulia Pak Wahidudin? Yang Mulia Pak Soeharto? Cukup. Dengan demikian, karena saran-saran penyampaian pokok permohonan sudah disampaikan, dan kami dari majelis panel juga sudah memberikan catatan, saran, perbaikan dan segala macamnya. Dengan demikian sidang pendahuluan dinyatakan selesai, sidang ditutup. Hadirin dimohon berdiri. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi meninggalkan ruang persidangan. Hadirin disilakan duduk kembali. Hadirin yang kami hormati, demikianlah persidangan untuk hari Kamis 27 Oktober 2022 telah selesai. Terima kasih, selamat siang.